Di depanmu, gadis seksi, dengan riasan tebal dan gaun modis. Ternyata, dia hanya pelajar SMA, berdandan saat sekolah dan bermain saat pulang. Di kelas terburuk, menjadi murid ternakal. Dan ternyata, wanita seksi yang kurang pandai ini bisa melewati ujian akhir di 1 tahun kemudian, bahkan masuk ke universitas pertama di Jepang. Ini bukan hayalan, tetapi berdasarkan kisah nyata. Sedikit heboh, mungkin kamu juga merasakan. Namanya Sayaka Kudo. Dari kecil ibunya memberitahunya untuk melakukan hal yang disukainya saja. Dan dia memang melakukan sesuai yang dikatakan ibunya. Sama sekali tidak belajar, hanya mencari kesenangan. Akhirnya waktu SMA, dia dibagi ke kelas terburuk, hanya berdandan dan tidak belajar. Saat kelas 2 SMA dikarenakan sebungkus rokok, dia diberhentikan sementara dari sekolah. Kehilangan kualifikasi untuk kuliah. Walaupun begini, dia tetap tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Bahkan mengatakan kalimat yang sering dikatakan banyak orang. Begitulah hidupku. Ya, dia telah menerima takdirnya. Sayaka datang ke tempat les yang direkomendasikan ibunya. Hari pertama sudah mengejutkan gurunya. Bukan hanya dia yang seksi, tetapi dia juga nakal. Soal SD yang gampang dia juga dapat 0. Walaupun demikian, guru les tetap menerimanya sebagai anak les. Hal pertama adalah membantunya membangun kepercayaan diri. Menetapkan sebuah tujuan yang sederhana. Universitas Keio saja. Bercandakah? Universitas Keio adalah universitas pertama di Jepang. Sangat terkenal, meskipun kedengarannya tidak masuk akal. Sayaka malah sedikit senang. Pernyataan yang sering didengarnya dari kecil, yaitu kamu tidak bisa. Karena keseringan dengar, dia benar tidak bisa melakukan apapun. Dan kemudian dia tidak mau melakukan apapun. Sekarang ada yang mau percaya padanya. Ini memberinya motivasi yang cukup. Akhirnya dia mau belajar dengan serius. Tetapi tidak bisa hanya dengan pemikiran. Tidak belajar 10 tahunan. Sekarang Sayaka bagaikan kertas putih. Guru les menyuruhnya menggambar peta Jepang. Setengah hari, dia hanya menggambar sebuah lingkaran. Dia tidak bisa membedakan timur ataupun barat. Bahkan dia percaya dunia ini ada Sinterklas, karena pernah melihat di televisi. Ini bukan lagi nakal, tetapi bodoh. Tetapi untung saja guru les mau membantunya. Dan dia juga mau belajar. Mulai saat itu dia jadi berubah. Menjadi semangat dalam belajar. Pagi-pagi sudah berangkat. Tidur pun larut malam. Bahkan keluar dengan sahabatnya pun. Dia tetap belajar. Dia belajar lebih dibanding orang lain. Akhirnya menyelesaikan bahasa Inggris pada akhir musim panas. Kerja kerasnya terbalas. Pemberhentian sementara dari sekolah pun sudah berakhir. Dia juga bisa kembali ke sekolah lagi. Guru kelas bertaruh dengan Sayaka. Jika Sayaka bisa masuk ke universitas pertama di Jepang, dia berkeliling di lapangan sekolah tanpa busana. Dia sangat menghina orang bodoh yang tidak suka belajar. Sering dengan kasar, memanggilnya sampah. Selalu mencari masalah dengannya. Bahkan sering memanggil orang tuanya datang. Berbeda dengan wali kelasnya, guru les terlihat biasa saja. Tetapi tempat lesnya malah berbeda. Hanya menerima anak nakal yang ditolak orang. Murid yang sangat susah. Dia juga bisa mengubahnya. Pertama kali bertemu Sayaka, kalimat pertamanya bukanlah teguran, tetapi pujian. Dia bahkan meminta Sayaka untuk mengajarinya cara berdandan. Pertama kali melihat nilai Sayaka, dia memujinya jenius. Kemudian diskusikan jawaban yang benar dengan Sayaka melalui komunikasi, melalui tanya jawab yang menyenangkan. Satu jawaban yang salah, maka Sayaka harus menghapus satu riasan wajahnya. Guru yang demikian, pengajaran begini, mana mungkin ditolak oleh murid manapun. Berhadapan dengan siswa yang suka olahraga, dia akan membahas Morinho padanya. Untuk menyemangati murid itu, menghadapi murid yang suka komik, dia akan menggunakan karakter dalam komik untuk berkomunikasi, untuk membangkitkan minat belajarnya. Hari itu datang seorang anak nakal di tempat les. Tiap hari bermain game, hanya ingin membuat ayahnya marah. Ternyata keluarganya adalah pengacara selama 3 generasi. Ayahnya ingin dia mewariskan pekerjaannya. Tetapi dia yang pemberontak tidak ingin menjadi pengacara. Menghadapi anak yang pemberontak ini, guru les awalnya memuji dia sangat pandai bermain game dan mengajarkan cara balas dendam padanya.
Diajarinya. Balas dendam paling kuat di dunia ini adalah memberinya harapan. Dan kemudian menghancurkannya sendiri. Kamu belajar dengan baik mendapat sertifikat pengacara. Tetapi terakhir kamu tidak menjadi pengacara. Pasti akan membuat ayahmu marah. Pemuda ini merasa masuk akal. Akhirnya pemuda itu belajar dengan giat. Ini adalah kehebatan guru les ini. Selalu ada cara menghadapi semua muridnya. Dan yang paling penting, dia tidak akan memandang rendah murid manapun. Dia berpikir tidak ada siswa yang tidak bisa. Hanya ada guru yang tidak baik. Dia ingin membantu mereka semua. Wali kelas berpikir itu sangat konyol. Menyuruh seorang siswa bodoh masuk ke universitas pertama di Jepang. Itu tidak mungkin. Tetapi guru les ini tetap percaya. Dia percaya Sayaka yang dipandang rendah. Setelah berusaha bisa mengalahkan 700.000 siswa lainnya, menjadi 2% dari mereka, Sayaka yang melihat dari samping sangat terharu. Perkataan ini, tidak ada yang pernah mengatakan padanya. Demi guru les, dan juga diri sendiri, Sayaka lebih bekerja keras lagi. Dia juga ingin menjadi orang seperti guru les ini. Bekerja keras, demi masa depan orang lain. Ayah ini sangat memandang rendah putrinya. Bukan hanya sering diejek, juga tidak membiayai biaya sekolahnya. Dia tidak pernah memperhatikan putrinya. Semua harapannya hanya pada putranya. Pria yang merendahkan wanita ini malah membangkitkan semangat. Dia berencana membuktikan pada ayahnya. Akhirnya dia lebih kerja keras lagi. Untuk konsentrasi belajar, dia memutuskan untuk memotong rambut panjang yang dia banggakan. Membuat dirinya terlihat jelek. Gramatik yang tidak dimengerti. Dia melihat dari berita. Kurangnya kosakata. Dia selalu melihat kamus. Jika terlalu capek, dia memeluk bantalnya sebentar. Dan kemudian lanjut belajar lagi. Dia tidak punya waktu untuk tidur. Meskipun sudah berusaha begini, sampai di ujian, dia tetap tidak bisa melihat nilai yang mengecewakan ini. Akhirnya dia tidak dapat tahan. Dia sudah capek. Dia merasa dia benaran seperti sampah. Berusaha pun tidak bisa. Dia meninggalkan tempat les. Kehilangan tujuan hidup saat dia melihat ibunya yang kerja dengan lelah. Dia menangis. Ternyata semua uang lesnya didapatkan dari hasil keringat ibunya. Ibunya terus mendukungnya. Akhirnya dia sadar. Dia meminta ibunya untuk membawanya ke Universitas Keio. Dia melihat semua orang di sini sangat percaya diri. Akhirnya dia punya tujuan hidup. Akhirnya dia mulai kembali berusaha. Tidak lama kemudian hasil ujian keluar. Dan dapat diterima oleh Universitas Keio. Sekeluarga terkejut. Sampai detik ini, ayahnya baru memperhatikan putri yang diabaikannya. Ternyata putrinya sangat hebat. Pada ujian akhir, kereta berhenti dikarenakan salju yang tebal. Ayah tiba-tiba bergegas kembali dari tempat kerja. Mengantar Sayaka ke tempat ujian langsung. Ini pertama kali Sayaka naik mobil ayahnya. Sebenarnya mobil ini dibeli ayah untuk mengantar adiknya. Sekarang ayah mengantarnya dengan mobil ini. Ayah menyuruhnya jangan khawatir. Semua biaya masuk universitas dia sudah siapkan. Sayaka terdiam. Dia tahu ayahnya menyayanginya. Alasan karena mengabaikannya. Juga karena selalu tidak sopan memanggil ayahnya. Ayahnya merasa putrinya tidak suka padanya. Sampai sekarang ayahnya baru sadar dia salah. Di luar tempat ujian ayahnya berteriak seperti anak kecil. Semangat! Putrinya tersenyum. Ternyata ketika Anda berjuang untuk sebuah tujuan, secara tidak sengaja juga mengubah orang di sekitar. Banyak yang penasaran apakah Sayaka lulus. Melihat wali kelas yang bertaruh dengannya. Sudah tahu hasilnya. Murid yang direndahkan oleh semua orang. Akhirnya masuk ke universitas pertama di Jepang. Ini bukan keajaiban, juga bukan hayalan, tapi kenyataan setelah kerja keras. Mengesampingkan semua dan berjuang. Meskipun semua mengatakan kamu tidak bisa. Asalkan kamu tidak menyerah. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini.